Hai halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ketemu lagi di episode motivasi usaha dan untuk episode ini sudah saya datangkan Mas Ito, sahabat saya, rekan saya yang saat ini sangat concern di bidang fisioterapi olahraga terutama di cabang olahraga lari. Saat ini Mas Ito sudah memiliki beberapa klinik di kota Jakarta dan juga Semarang yang diberi nama Evo Physio. Kita akan ngobrol bareng, kita akan berbincang bareng dengan beliau, kita akan tanya dan kita akan cari informasi bagaimana prosesnya beliau berwirausaha dan juga menjalani profesi sebagai seorang fisioterapis olahraga. Halo Mas Ito, selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tanya-tanya nih Mas dari Aktivisio Podcast Channel. Mudah-mudahan obrolan kita pagi hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang mau berkarir di bidang fisioterapi olahraga dan juga punya wirausaha sendiri ya berupa klinik. Mas Ito bisa diceritakan nih bagaimana perjalanan karirnya ya sebagai seorang fisioterapis, karena setahu saya dulu Mas Ito tidak pernah jadi pegawai ya di suatu instansi. Artinya dari awal karir itu langsung terjun dan berwirausaha secara mandiri. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kisahnya Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Habib, rekan saya dan sahabat saya di jurusan fisioterapi dari Poltekkes Surakarta. Jadi hampir 15 tahun yang lalu saya lulus kuliah fisioterapi dari Poltekkes Surakarta. Jenjangnya waktu itu masih diploma 3 dan kebetulan saya hampir tidak apply atau hampir tidak melamar pekerjaan begitu ketika lulus dahulu, tetapi berusaha untuk bekerja sama dan membuka klinik fisioterapi secara mandiri secara langsung. Tetapi ketika di kampus ada lowongan untuk bekerja di luar negeri waktu itu, sebagai fresh graduate bagi saya pribadi sangat tertantang, di mana ada kesempatan untuk bekerja dan mencari pengalaman di Saudi Arabia waktu itu di kota Jeddah. Kemudian saya apply, kemudian dalam perjalanan saya berangkat dan 2 tahun di kota Jeddah, Saudi Arabia sebagai fisioterapis di klinik Az-Zahra. Banyak pengalaman, banyak pembelajaran dari segi skill maupun dari segi pengalaman secara pribadi dan spiritual. Dan banyak wawasan yang kemudian saya terima dan saya serap dalam perjalanan bekerja saya di luar negeri. Jadi tidak berpikir tentang uang ya pada waktu itu, tapi berpikir bagaimana pengembangan diri, di mana 15 tahun yang lalu jarang sekali dan hampir mungkin tidak ada fisioterapis yang bekerja di luar negeri. Dan itu menjadi pertanyaan bagi saya pribadi. Kenapa alumni kita, fisioterapis Indonesia, sangat sedikit bekerja di luar negeri. Sedangkan pada waktu itu perawat sudah banyak, terutama perawat-perawat dan fisioterapis dari Filipina hampir menguasai kebutuhan tenaga kerja profesional fisioterapis di Saudi Arabia dan sekitarnya, di Qatar, kemudian di Kuwait, ada di Oman, hampir semua dari Filipina. Kemudian saya kembali ke Indonesia tahun 2008, kemudian melanjutkan diploma 3, kebetulan bareng juga dengan Mas Habib. Ke diploma 4 saya play, kemudian selesai di tahun 2010. Dan hampir tidak pernah saya bekerja di instansi atau rumah sakit ya. Hampir karena terbiasa di klinik mandiri dan klinik privat, maka ketika saya ke Jakarta pun sempat bekerja beberapa bulan di klinik-klinik swasta di Jakarta. Bertahan mungkin sekitar 3 tahun. Kemudian saya mencoba untuk mengembangkan diri dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan sebagai direct fisioterapi, direct akses fisioterapi, saya praktek mandiri. Jadi hampir nggak pernah di instansi atau di rumah sakit. Sebenarnya tidak banyak pengalaman yang sangat hebat atau bagaimana di pengalaman saya pribadi. Tetapi dahulu saya pribadi tidak pernah melihat ya, atau dalam hal ini yaitu pengalaman saya tuh by learning by doing, artinya otodidak sekali. Apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan, saya lakukan tanpa ada mentor, tanpa ada
guru ya, guru dalam berbisnis, guru dalam praktek mandiri, tapi betul-betul otodidak, melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan kepada masyarakat. Itu aja, jadi fokus kepada pelayanan ke masyarakat. Jadi hampir 15 tahun pengalaman saya sampai hari ini. Kemudian dalam perjalanannya, ketika merasa udah cukup untuk diri sendiri, maka saya kemudian membangun tim, membangun PT Global Physiotherapy Indonesia dengan brandnya adalah Evo Physio ID. Dengan sekarang mungkin teman-teman tim saya sudah hampir ada 12 orang yang membantu dan bekerja bersama-sama kita. Dan ketika tahun 2011-an booming sekali lifestyle dan gaya hidup masyarakat kota Jakarta menuju arah yang sehat, yaitu komunitas lari, sehingga saya pun tertarik untuk ikut serta. Kalau dulu hanya mensupport kegiatannya, tapi kemudian jadi ikut dan jatuh cinta ikut berolahraga juga. Dan karena pengalaman saya ketika bekerja baik di luar maupun di Jakarta, kebanyakan saya berpartner atau bekerja dengan para ekspatriat ya, fisioterapis, osteopat, ada podiatri dari luar negeri, dari Australia, ada dari Eropa juga ada, Amerika ada. Sehingga ketika saya melihat dan berinteraksi dengan mereka, gaya dan stylenya tuh sporty sekali, sehingga itu juga memicu saya untuk selalu aktif bergerak, dalam hal ini yaitu berolahraga. Dan sampai hari ini pun akan terus saya lakukan, dan sebagai bagian dari gaya hidup saya pribadi, dan mencoba untuk mengajak teman-teman yang lain juga untuk bergerak dan terus berolahraga. Karena bagian dari kampanye fisioterapi adalah bergerak ya. Jadi itu udah pas sekali antara profesi dan aktivitas olahraganya tersebut. Oke Mas Ito, untuk selanjutnya dari sekian banyak spesialisasi fisioterapi, kenapa Mas Ito memilih olahraga sebagai spesialisasi yang diambil ya? Apa spesialnya olahraga ini untuk Mas Ito sendiri? Kenapa memilih olahraga? Karena kebetulan saya praktek dan bekerja di Jakarta yang notabene masyarakatnya adalah masyarakat yang aktif, dan momentumnya adalah gaya hidup masyarakat Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia juga mengalami perubahan menjadi masyarakat yang dinamis, aktif, berolahraga, dan banyak sekali komunitas pelari, komunitas-komunitas olahraga di kantor, di sekolahan, di kampus maupun di perkantoran. Tetapi mungkin spesialisasi saya adalah olahraga secara rekreasional ya. Saya hampir tidak pernah bekerja di suatu klub sport atau kayak seperti tim bola atau tim basket atau tim badminton atau yang lainnya. Jadi saya cenderung lebih tertarik bekerja di ranah sport fisioterapi untuk rekreasional atau untuk community atau untuk masyarakat. Jadi itu, dan hobi saya juga olahraga, jadi cukup pas dan cukup klik ketika saya bekerja. Karena saya bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat ketika berolahraga, dan ketika ada keluhan-keluhan pun saya exactly akan lebih tepat untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dan memberikan advice dan memberikan latihan-latihan yang sangat tepat, sehingga itu jauh lebih memuaskan bagi saya pribadi maupun bagi para klien kita. Jadi itu kenapa saya cenderung memilih fisioterapi di olahraga. Saya juga tertarik juga, jadi dalam arti sport fisioterapi yang saya pegang adalah tidak murni sekali, tetapi saya kombinasikan juga dengan manual terapi, karena itu bagian dari inter saya, sehingga saya mengkombinasikan antara skill di muskuloskeletal, manual terapi, dan juga dengan sport fisioterapi, yaitu dengan exercise, prehab, dan rehabnya. Itu Mas, kenapa kemudian saya memilih olahraga, karena demand-nya juga dan trennya juga sedang tinggi. Oke Mas, bagaimana kisahnya bisa membuka tempat praktek di Menara Merdeka ya? Setahu saya ini tempat yang sangat high class. Kemudian secara penataan ruang dan juga desain tempat praktek Mas Ito itu sangat high class menurut saya. Ini maksud saya terkait dengan biaya tentunya ya Mas ya. Bagaimana kita mempersiapkan modal, yang saya kira ini menjadi salah satu kendala juga
pada saya terutama dan juga teman-teman semuanya yang ingin memulai bisnis wirausaha sebagai pelayanan praktik fisioterapi. Seperti apa story-nya, Mas? Jadi karena pengalaman saya dulu pernah praktek di Jeddah, kemudian di Jakarta, dan beberapa tahun praktek dengan para ekspatriat, dengan tempat, skill, kemudian cara pendekatan yang banyak saya pelajari dan banyak saya copy paste, sehingga desain dan pendekatannya pun sama apa yang hampir mereka lakukan di luar negeri sana. Jadi itu salah satu value atau salah satu kesempatan yang sangat berharga bagi saya pribadi. Konsep itu menginspirasi saya ketika membuka tempat praktek klinik fisioterapi. Sehingga kesannya memang high class, karena bagaimanapun kalau para ekspatriat mereka memprioritaskan rasa nyaman, dan ketika sesi terapi pun lebih tenang dan lebih nyaman, sehingga hasilnya pun akan semakin terlihat dan tercapai. Bagaimana nih Mas dapat modalnya? Oke, berkaitan dengan modal sebenarnya adalah tidak selalu melulu soal uang atau pinjaman atau mungkin dari orang tua atau dari warisan, bukan itu, tetapi bagaimana apapun bidangnya ya. Ketika kita mau berusaha dan bekerja sama, pasti ada yang akan siap membantu, baik dari segi manajemen, finansial maupun marketing. Jadi kita juga sebagai fisioterapis harus lebih luwes ya, tidak terlalu kaku dengan protap yang selama ini kita terima di kampus. Mungkin di kampus kita selalu belajar berkaitan dengan anatomi secara theoretical dan basic, tetapi pengembangan diri apa yang saya rasakan belum maksimal ketika kita berada di kampus. Justru ketika kita di luar, ketika kita sudah bekerja, peluang, chance, kesempatan, ketemu banyak orang, kemudian kepercayaan itu yang paling penting, dan komunikasi, sehingga modal belum tentu menjadi masalah utama bagi kita. Yang terpenting adalah capability, leadership, dan rasa trust kepada diri kita dulu ya. Jadi hambatan-hambatan modal yang tadi mungkin kelihatan mewah dan mahal, insya Allah bukan suatu halangan. Jadi makanya untuk teman-teman fisioterapis, oke, kita jago tentang skill, jago tentang suatu metode, jago tentang teori-teori dan praktek fisioterapi, tapi di sisi lain kita juga harus menguasai mengenai dengan komunikasi, manajemen, kemudian marketing. Kita juga perlu belajar bagaimana kita bisa mendevelop dan menggabungkan skill kita dan cara menjualnya. Oke, kira-kira sekarang apa yang harus kita persiapkan untuk membuka sebuah layanan wirausaha berupa klinik fisioterapi? Menurut Mas Ito, apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya, selain dengan modal pendidikan kita, profesi fisio dan ijazah tentunya, menurut saya pribadi adalah kepercayaan diri kita ya. Sebagai profesional fisioterapi, kita harus bangga dengan profesi ini. Jangan menutup diri dari masyarakat, lingkungan sekitar. Tunjukkan bahwa profesi fisioterapi ini ada dan sah di Indonesia. Itu dulu. Karena tanpa adanya rekan-rekan semua yang muncul di media, di masyarakat, profesi ini juga nanti akan hilang, percuma gitu. Menurut saya pribadi adalah tunjukkan dulu rekan-rekan semua sebagai seorang fisioterapis, sama kok seperti profesi lain. Ada dokter, ada guru, ada polisi, ada tentara. Karena profesi ini tidak mungkin sama, harus berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa pasarnya ada. Itu dulu Mas. Jadi jangan bersembunyi, jangan tidak pede, percaya diri dulu, membuka diri, menginfokan kepada masyarakat bahwa ada profesi ini. Mereka sebenarnya pada nyari nih Mas. Masyarakat itu nyari di mana fisioterapis ini. Mereka sering dengar, pernah dengar, cuma kadang tidak pernah tahu di mana mereka. Seakan-akan sembunyi tanpa mau muncul di masyarakat, komunitas, di media. Jadi saya rasa itu dulu kuncinya, tampil dulu, nanti mereka akan datang kepada rekan-rekan semua. Oke Mas, kita lanjutkan. Menurut Mas Ito, apakah corporate branding itu sangat penting? Ya, karena saya ngikuti perkembangan Mas Ito di Instagram ya. Saya dulu ingat betul bahwa Mas Ito pertama atau awal-awal menggunakan branding berupa nama ya, Ito on the PCU. Kemudian belakangan ini beberapa tahun ini berganti menjadi corporate yang lebih besar ya, berganti nama menjadi Evo PCO ID. Bagi seorang praktisi menurut saya adalah
personal branding itu perlu. Jadi ada tahapannya. Ketika teman-teman semua merasa belum terkenal ya, jangan minder, belum merasa famous gitu di kalangan masyarakat. Karena saya pribadi adalah saya lebih takut untuk tidak terkenal di masyarakat dibanding dikenal atau terkenal di kalangan fisioterapi sendiri. Karena ujung-ujungnya adalah user kita adalah masyarakat. Jadi kalau saya pribadi tidak terkenal di kalangan profesi atau di kalangan para fisioterapis Indonesia, saya sih tidak bermasalah. Tapi justru saya khawatir adalah saya pribadi tidak dikenal di masyarakat secara umum atau secara luas. Karena bagaimanapun user atau pemakai kita, jasa pelayanan fisioterapi adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian kalau personal branding sudah terbangun dan terbentuk, ketika pasien sudah sangat membludak, antri sampai bisa berminggu-minggu baru ketemu saya, akhirnya finally adalah bagaimana menjembatani atau membentuk suatu wadah, yaitu corporate atau perusahaan, sehingga kita bisa melayani semua klien atau semua masyarakat yang memerlukan kebutuhan fisioterapis itu sendiri. Jadi arahnya itu. Kenapa corporate branding perlu? Karena saya pribadi sudah tidak bisa mengatasi atau sudah terlalu banyak janji appointment, sehingga justru malah kasihan dan justru malah ketemu saya dalam jangka waktu yang lama, dan itu tidak mungkin untuk kondisi-kondisi dalam kondisi sakit gitu. Evo Physio sendiri buat saya adalah suatu project yang sangat besar, bagaimana masa transisi mulai dari personal branding ke arah corporate branding, dan itu butuh waktu lama saya sampai mencapai ini, karena jujur tidak ada pada waktu lalu atau masa-masa lalu saya masih belum punya kepercayaan diri untuk bisa membangun tim, apakah klien atau masyarakat itu akan puas dengan pelayanan berdasarkan tim. Itu butuh waktu lama, dan akhirnya memang mau tidak mau saya harus membuat corporate branding sehingga pelayanan fisioterapi dapat diterima dan semua masyarakat dapat melakukan fisioterapi atau treatment dengan segera dan cepat. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih aspek spiritual itu mempengaruhi dalam proses berwirausaha dari Mas Ito sendiri? Nah, ini spiritual question ya. Sangat penting Mas, sangat penting sekali. Apalagi di usaha atau di profesi ini adalah profesi yang sifatnya adalah menolong, membantu sesama manusia ketika mereka mengalami suatu masalah fisik ya, kesehatan. Jadi doa, kemudian ikhtiar, sugesti-sugesti secara rohani juga bisa kita masukkan melalui sesi-sesi terapi, dan dari kita juga harus punya kepercayaan diri dengan berdoa bahwa apa yang kita usahakan dan kita upayakan melalui terapi yang kita lakukan itu semata-mata hanya perantara. Ada kekuatan yang lebih besar dari itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim ya. Dan apalagi dulu saya pernah di Saudi Arabia di kota Jeddah, dan hampir setiap minggu alhamdulillah saya selalu ke Masjidil Haram dan setiap beberapa bulan sekali ke Masjid Nabawi, bahwa di situ juga saya selalu berdoa bahwa ketika profesi ini menjadi profesi yang akan saya geluti sepanjang hidup saya dan menjadi perantara membantu sesama manusia, atau sebagai perantara pembuka rezeki bagi teman-teman fisioterapi yang lain, sebagai wadah bernaungnya mereka ya, saya selalu berharap dan berdoa kuatkan saya dan mampukan saya untuk bisa memberikan solusi atau hasil treatment yang terbaik. Itu yang paling saya ingat ketika saya berada di sana. Jadi saya selalu berdoa gitu. Jadi apalah artinya kemahiran atau skill kita tanpa ada kekuatan yang lebih besar dari itu semua, yaitu Sang Maha Penyembuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat berkorelasi Mas. Apalagi kalau secara spiritual, kemudian secara aura ya bahasanya, klien atau masyarakat juga akan jauh lebih confident dan lebih trust kepada kita. Juga sudah mempengaruhi sugesti Mas. Jadi ketika mereka baru cerita tuh kesannya sudah kayak rilis, sudah sembuh gitu. Itu memang sangat-sangat benar adanya. Yang dulu mungkin kita apa sih benar gitu. Komunikasi, kemudian rasa trust dan bonding dari klien, dari pasien kepada kita itu akan memberi efek yang sangat besar. Ternyata itu betul. Karena sesuai dengan teori sendiri adalah kita manusia adalah sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual. Itu menjadi poin penting ya dalam perjalanan karir saya juga.
itu menjadi kunci yang sangat penting, sehingga kita juga tidak takabur atau tidak meremehkan hal-hal yang sedang kita hadapi atau sedang kita treatment. Itu Mas, aspek-aspek dari spiritual sebagai seorang tenaga kesehatan yang tetap harus kita pegang teguh dimanapun profesi dan kapanpun dan dimanapun kita berada. Oke Mas, ini kan masa pandemi ya, di mana semua orang beralih ke digital dalam segala aktivitas kehidupannya. Menurut Mas Ito, sejauh mana sih peran media ataupun online ya dalam kita mengantarkan sebuah edukasi kepada pasien atau masyarakat, dan sejauh apa Evo Physio sudah melakukan digitalisasi ya dalam marketing maupun dalam memberikan edukasi kepada pasien-pasiennya? Kalau saya pribadi, saya sudah melakukan sebelum pandemi ini berlangsung ya, dan sudah sangat lama sekali, mungkin 8 tahun yang lalu ya, edukasi terus saya lakukan. Bahkan zaman waktu kuliah pun saya udah punya blog khusus tentang fisioterapi, zamannya blogger dulu ya, tahun 2005, 2004 itu saya udah mempunyai blog dan sudah terbiasa untuk mengupload beberapa materi-materi tentang kefisioterapian. Tetapi setelah bekerja, saya mengedukasi dengan bahasa-bahasa yang simple, bahasa-bahasa yang awam dan bisa mengena di masyarakat. Dan apalagi sekarang dengan adanya pandemi, hampir semua bidang usaha, profesi menggunakan media online, media sosial sebagai media sarana mengedukasi dan terus mempromot tentang profesi maupun produk dan jasanya. Jadi saya rasa tidak terlalu kaget bagi saya pribadi dan tim ya, karena kita sudah terbiasa untuk melakukan digital edukasi maupun digital promotion. Dan memang tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan adalah selalu mempromosikan apa yang kita ketahui, mengedukasi masyarakat, sehingga itu menjadi bagian dari tanggung jawab sih sebenarnya, tanggung jawab kita, tanggung jawab moral, tanggung jawab profesi, agar masyarakat semakin meningkat derajat kehidupan kesehatannya. Kalau sesuai dengan profesi kita ya, derajat kesehatan fisik, gerak, dan aktivitas fungsional dan sosialnya. Jadi makanya profesi fisio ini jangan berkutat di belakang meja saja, jangan berkutat di sekotak tempat praktek saja tanpa masyarakat tahu, karena media sekarang sudah banyak, online, media sosial, website, bahkan sekarang feel free teman-teman untuk bisa mengisi dan memberikan konten-konten yang edukasi dan sangat bervariasi yang bisa teman-teman lakukan dengan gaya masing-masing mungkin atau style masing-masing. Oke Mas Ito, untuk selanjutnya Mas Ito kan sudah punya tim ya, ada 12 orang kalau saya tidak salah tadi, dengan berbagai macam latar pendidikan ataupun dari institusi kampus yang berbeda-beda ya. Menurut Mas Ito sendiri, kira-kira apa sih yang perlu ditekankan ataupun diberikan pada kurikulum pendidikan fisioterapi di Indonesia? Kira-kira apa yang harus dipush lagi supaya akan menghasilkan lulusan yang bisa menjawab tantangan zaman ya, bisa menjawab kebutuhan masyarakat ya. Menurut opini Mas Ito, apa sih yang harus ditekankan pada kurikulum kita? Jadi selain kefisioterapian ya, yang pasti adalah bahasa Inggris itu menjadi poin penting. Dan kalau dari kurikulum pendidikan sendiri, yang saya harapkan adalah adanya kewirausahaan, karena bagaimanapun profesi ini akan jauh lebih berkembang ketika mandiri, tidak bergantung pada rumah sakit, karena pertumbuhan rumah sakit juga sangat terbatas, baik yang swasta maupun yang negeri, sehingga mau dibawa kemana alumninya ketika tempat atau lahan bekerjanya tidak secepat dengan jumlah para alumni atau mahasiswanya, sehingga entrepreneurship sangat perlu diwacanakan dan dikurikulumkan di mahasiswa fisioterapi Indonesia. Oke Mas Ito, untuk sebagai penutup mungkin ada saran-saran ya atau nasihat-nasihat untuk adik-adik kelas kita yang mungkin nanti suatu saat akan memulai wirausaha di bidang fisioterapi dan spesialisasinya di sport fisioterapi ya. Kira-kira saran untuk adik-adik kita seperti apa Mas? Kalau saya pribadi, lakukan dengan hati. Jadi apapun profesinya, apapun spesialisasi kefisioterapiannya,
lakukanlah dengan hati. Karena ketika kita interest terhadap sesuatu, fokus dan dedicated ya, continue terus menerus, dan kita suka dalam arti hati dan interest juga suka, insya Allah kita akan lebih mudah dalam berkarya, ide-ide kreatif akan muncul, rasa bosan akan sangat tereliminir, dan motivasi-motivasi akan terus ada ketika kita bekerja sesuai dengan passion, kata orang ya, passion atau interest kita. Dan selain itu juga kenyataannya di lingkungan atau di kota teman-teman semua apa nih yang paling dibutuhkan. Karena itu juga harus realistis ya. Ketika kita interest dengan sport tetapi di realitanya masyarakatnya juga masih tidak banyak yang melakukan olahraga, atau mungkin di klub di kota kita berada juga tidak ada atau tidak banyak. Artinya ya kita mencoba menggali apa yang bisa kita gali, profesi ini bisa masuk di ranah mana, sehingga ya teman-teman visio di daerah tidak perlu ke kota besar. Kalau bisa berkarya di daerahnya masing-masing akan jauh lebih baik, dan bisa mengenalkan fisioterapi di daerah yang notabene mungkin belum banyak yang mengetahui dan memahaminya. Oke, sebagai penutup atau closing, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Habib yang sudah mengajak berdiskusi di podcast Activisio yang berbasis di Surabaya. Semoga apa yang kita diskusikan dengan podcast ini bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi teman-teman semua. So stay positive, sharing is caring. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga yang bermanfaat apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Semoga kita bisa berjumpa Mas Habib di Surabaya, sedang jalan di Surabaya dan mengeksplor Surabaya. Sampai jumpa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tito atas waktunya yang sudah disediakan untuk kami. Dan demikianlah akhir dari podcast untuk episode kali ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semuanya. Salam sehat untuk semuanya, dan sampai ketemu lagi di Activisio Podcast Channel di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.